Kalau pertanyaannya, apakah kalau berobat atau pengobatan yang saya lakukan, orangnya harus datang menjumpai saya ataupun jarak jauh? Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani, dan di samping saya ada Gus Iman. Nah baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini kita tidak akan melakukan proses mediumisasi, melainkan malam hari ini saya dan Gus Iman ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang tema ringan. Ini mungkin pertanyaan dari saya, dan kalau misalnya nanti pun mewakili penonton ya syukur alhamdulillah, karena memang sedikit pertanyaan-pertanyaan yang nantinya saya ajukan juga berdasarkan komentar-komentar yang ada di setiap video-video kami. Nah baiklah, saya akan langsung saja mulai obrolan saya bersama Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Gus Iman, malam hari ini saya ingin sedikit ngajak ngobrol-ngobrol Gus Iman. Boleh, ya, silakan. Gus, mungkin langsung saja ya. Saya ingin tanya langsung, Gus Iman, kegiatan di tim Kelana Masa selain melakukan pengajian sama murid-murid, selain membuat video di channel Kelana Masa, apakah Gus Iman juga melakukan pengobatan? Nah, kalau pertanyaannya, apakah saya melakukan proses pengobatan? Jawabannya insya Allah iya. Ya, oke. Nah, kira-kira Gus Iman, pengobatan yang Gus Iman lakukan ini harus datang ke sini atau bisa dari jarak jauh, Gus? Oke. Ya. Kalau pertanyaannya, apakah kalau berobat atau pengobatan yang saya lakukan, orangnya harus datang menjumpai saya ataupun jarak jauh? Beragam. Ada yang datang menjumpai saya, ada juga yang hanya jarak jauh. Oh, ini kalau misalnya yang datang ini poinnya sudah jelas ya Gus ya, langsung ke sini dan bertatap muka langsung sama Gus Iman. Nah, kalau misalnya melakukan pengobatannya dari jarak jauh Gus, media yang dipakai itu apa? Apakah bisa memakai foto gitu? Ya, bisa menggunakan, kalau yang sakit itu orang atau manusia, menggunakan foto atau gambar. Oh ya. Kalau misalnya nih Gus ya, kalau misalnya ini tidak melalui foto, tapi saya video call misalnya sama Gus Iman dari jarak jauh dan ingin melakukan pengobatan, itu kira-kira bisa Gus? Insya Allah bisa. Oke Gus, kalau misalnya dari jarak jauh ini tadi pengobatannya bisa dilakukan melalui media foto, apakah yang Gus Iman obati hanya orang atau manusia, atau bisa kayak benda di sekeliling, misalnya rumah nih Gus? Rumah saya, contohnya rumah saya dari jarak jauh ini saya ingin berobat sama Gus Iman, rumah saya angker. Tapi kalau misalnya saya datang ke tempat Gus Iman, jauh sekali, nggak mungkin terjangkau. Mungkin kalau yang pun mungkin memakan waktu yang luar biasa lah. Rumah saya ingin dibersihkan oleh Gus Iman dari jarak jauh, kira-kira bisa Gus? Insya Allah bisa. Ya, kenapa saya membilangkan bisa atau saya mengatakan bisa? Begini. Kita gambarkan saja yang sederhana tentang metodologi santet. Santet itu dilakukan jarak jauh, ya. Hanya terkadang menggunakan nama, data secara akurat bisa diluncurkan itu santet. Begitu juga pengobatannya, bisa menggunakan data yang akurat ataupun menggunakan gambar atau foto yang bersangkutan, bisa jarak jauh. Ya. Ini saya pribadi mungkin ingin tahu nih Gus, apakah setiap pengobatan yang dilakukan oleh Gus Iman berbayar atau tidak? Harus jawab inilah ya. Ya maaf Gus kalau misalnya ini dianggap lancang gitu. Gak apa-apa. Namanya kepingin bertanya dan penasaran, boleh-boleh saja. Saya pun transparan ya. Apakah kalau setiap berobat kepada saya itu harus berbayar? Jawaban saya tidak. Tidaklah harus berbayar. Karena satu, gini, saya bukan dokter. Satu.
Cuma saya tidak melarang bagi siapapun yang ikhlas kepingin berbuat kebaikan kepada saya. Ya, hanya itu saja sebetulnya. Tidaklah harus berbayar. Kenapa saya seperti itu? Mohon maaf ya, Bang, biar mengerti dan sahabat semua di luaran sana pun mengerti ya. Posisi saya, alhamdulillah, bukanlah seorang pengangguran. Ya, saya punya usaha. Ya, saya berdagang. Ya, saya dagang baju, dagang selop atau sendal, sepatu, seperti itu. Jadi dalam rangka menolong sesama, kita dalam rangka niat utamanya itu ibadah kepada Allah. Tapi bagi sahabat yang memang ya mungkin merasa perantara syariat mungkin melalui saya, lantas kok terketuk, kepingin beramal juga kebaikan dengan bersodako ataupun apa bahasanya, saya pun tidak melarang. Hanya itu. Artinya lebih jelasnya, apakah harus berbayar? Jawaban saya tidak. Lalu ini pertanyaannya kalau misalnya dianggap lancang, mohon maaf ini. Ya nggak apa-apa. Ya, monggo. Ini ada pertanyaan lagi. Kalaupun misalnya penonton atau siapapun yang ingin berobat sama Gus Iman melalui jarak jauh ataupun yang datang ke sini secara tatap muka, kalau misalnya pun mereka ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk proses pengobatan tadi itu, kira-kira mohon maaf ini Gus, ada tarifnya enggak? Iya. Jadi kalau setelah berobat kepada saya, mungkin ini yang arahnya yang jauh mungkin lah ya. Arahnya yang jauh ini Gus. Apakah harus, andai kata kepingin menyisihkan rizkinya itu, apakah ada tarifnya atau enggak? Ya enggak ada tarifnya. Ya enggak ada tarifnya. Silakan bila mana kok kepingin berbagi kebaikan, mungkin rizki melimpah kepingin berbagi, dan caranya pun mudah sebetulnya. Bagi sahabat yang mungkin jujur ini memang sudah berulang terjadi. Ya, awalnya kontak ke saya gitu loh, di WA tentunya, lantas mengirimkan foto, terkadang mengirimkan foto itu rumah, kita coba bantu, kita tangani dengan cara saya. Memang videonya nggak keluar, karena memang nggak saya buat video. Untuk itu, lantas yang bersangkutan ikhlas kepingin menyisihkan rezekinya, yaitu silakan saja. Kami tidak ada tarif, tidak ada budget. Itu masuknya ke rekening yang tertera di layar video Kelana Masa di situ. Karena kenapa saya bertanya begini Gus? Mungkin sebelum saya kenal sama Gus Iman, sebelum saya bergabung dengan tim Kelana Masa, ada kasus di mana pengobatan yang dilakukan ada maharnya, begitu ya Gus ya. Jadi ada maharnya sekian. Contohnya nih Gus ya, contohnya maharnya sekian, harus ada misalnya uang kuningannya yang sekian. Nah begitu Gus, ada yang detail begitu. Ini informasi secara pribadi ya, pengalaman yang saya dapatkan di luaran ya Gus ya. Itu jadi dengan peristiwa seperti itu, jadi makanya saya bertanya kepada Gus Iman tentang hal tersebut, misalnya tarif sebagai mahar begitu Gus. Jadi intinya kalau tarif itu nggak ada tarifnya, kalau mahar itu pun nggak ada maharnya. Cuma harapan saya saat mungkin ya secara syariat meminta tolong kepada saya, sebetulnya yang meminta tolong itu layak hanya kepada Allah. Mungkin saya hanya sebagai perantara ya. Itu kuncinya harus yakin kepada pertolongan Allah. Mungkin yang sudah terjadi terkadang itu merasa cocok dan serasi melalui perantara saya. Yang belum terjadi kita pun tak tahu. Mungkin suatu ketika doa saya nggak dikabul sama Allah ataupun lambat dikabulnya. Maka dari itu saya tidak perlu menjual ilmunya Allah. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan lanjutan ini Gus, yang Gus Iman obati biasanya penyakit medis atau non medis gitu begitu. Oke ya. Yang sudah berjalan atau sudah menjadi kebiasaan, kebanyakan penyakit non medis. Tapi ada juga penyakit medis yang sampai kepada saya. Kebetulan pengakuan yang bersangkutan kan memang tak pernah jumpa ya, lewat WA kirim foto secara detail, nama, daerah dan lain sebagainya secara resmi begitu. Kebetulan pengakuannya itu
jodoh atau serasi, yakni dikabul sama Allah walaupun non medis. Tapi sebetulnya latar belakang aslinya memang ya seringnya itu penyakit non medis yang saya tangani. Ya. Jadi kalau ini untuk pemirsa Kelana Masa ini, Gus. Ya. Jadi kalau misalnya mereka di luaran sana, karena kan penonton kita ini bukan dari daerah kita saja, Gus. Kalau Ya. misalnya dari luar negeri atau dari luar pulau ingin berhubungan dengan Gus Iman dalam hal ingin melakukan pengobatan misalnya, atau ada ingin menyampaikan keluhan-keluhannya, berarti bisa lah ya dari jarak jauh. Insya Allah bisa, cuma kuncinya bersabar. Karena untuk bisa menghubungi saya tentunya menggunakan nomor yang tertera di layar video Kelana Masa. Karena tiap harinya itu terlalu banyak nomor yang masuk, nggak mungkin semuanya itu bisa saya selesaikan secara singkat, secara keseluruhan. Kuncinya bersabar, nunggu respon dari saya. Intinya bila mana ada yang memang kepingin berhubungan dengan saya terkait mungkin punya penyakit atau problem yang lain, ya silahkan, bisa-bisa saja secara jarak jauh. Ya. Oke. Gambarannya sederhana, apakah bisa diobati jarak jauh? Menurut yang saya pahami bisa. Gambaran yang sederhana saja itu namanya makhluk gaib. Pengobatan jarak jauh ya terkesan gaib gitu. Ya. Santet saja bisa dikirimkan jarak jauh. Begitu juga pengobatannya. Ya, seperti itu, insya Allah bisa. Ya. Nggak mungkin nyantet itu harus orangnya di hadapan kita. Begitu juga ngobati. Ya ketahuan kalau misalnya nyantet di depan. Seperti gambaran sederhana, ilustrasinya begitu. Iya, tapi lagi-lagi ya mudah-mudahan jangan adalah kepikiran dan keinginan saya untuk nyantet. Karena saya nggak bisa nyantet begitu loh. Iya. Tapi kalau ngobati orang kena santet, ya semoga atas izin Allah, mana tahu Allah berkenan ya, berikan kesehatan. Itulah. Pemirsa Kelana Masa jangan minta santet ya. Karena untuk ini Gus Iman hanya melakukan pengobatan. Kalau misalnya minta tolong untuk pengobatan santet, insya Allah Gus ya. Insya Allah. Memang jujur, ya, kita nggak perlu tertutup ya. Ada beberapa pihak yang menghubungi saya terkait itu. Mungkin suruh memuaskan keinginannya, tapi saya tolak langsung. Ya. Bahkan ada yang siap bayar saya mahal untuk menyakiti orang lain, tapi saya tolak. Bukan saya tak butuh duit, ya, saya nggak mau duit dari cara yang seperti itu. Nggak mau. Jadi biar paham sahabat ya. Jadi jangan dianggap saya seperti ini sempurna, enggak. Ada kadang kita mencoba latihan untuk baik, pihak luar kadang menawarkan yang nggak baik, pikirnya saya mungkin kepingin dan kepincut. Insya Allah kita mohon berlindung kepada Allah lah. Jangan sampai kepincut dengan penawaran hal-hal yang kurang baik. Gitu. Baiklah Gus Iman, demikian saja pertanyaan saya kepada Gus Iman. Kalau misalnya tadi obrolan kita atau pertanyaan saya dianggap lancang, saya mohon maaf lah. Nggak apa-apa ya. Ya mungkin biar mengerti. Saya pun nggak keberatan kok. Kita transparan apa adanya. Cuma yang perlu saya garis bawahi, saya bukanlah tipikal kesempurnaan. Ya. Saya banyak kekurangan, banyak keterbatasan, banyak kelemahan. Tentunya saat berhubungan dengan saya, mungkin dalam rangka berobat ataupun apa, jangan menggantungkan kesembuhan total mutlak hanya kepada saya. Karena hanya Allah lah zat yang maha menyembuhkan. Hanya Allah lah zat yang maha menolong. Maka dari itu posisi saya, saat ada sahabat ataupun sedulur dari manapun yang menghubungi saya, baik yang datang langsung ataupun melalui kontak telepon, ya, itu saya menyandarkan hajat mereka semua kepada Allah dengan cara yang saya pahami. Ya, hanya itu. Maka ya kita jangan sampai menyandarkan hajat kepada makhluk. Ya. Kuncinya seperti itu. Sandarkan semua hajat kita, problem apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai perantara, wasilah dengan orang-orang yang memang ahlinya, monggo silakan. Dan ya harus bersabar. Ya, kuncinya bersabar. Baiklah Gus, terima kasih atas obrolannya malam hari ini. Sama-sama. Nah baiklah pemirsa Kelana Masa, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau misalnya teman-teman ingin berhubungan langsung pada Gus Iman dan mengenai problem-problem yang pemirsa Kelana Masa alami, bisa melalui jarak jauh
dan bisa juga melalui foto ya Gus ya, bisa juga melalui foto, dan yang pastinya tidak ada tarif. Insya Allah tidak ada tarif. Tidak ada tarif. Kami tidak punya target budget tapi. Oke. Baiklah pemirsa Kelana Masa, kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan subscribe channel YouTube ini, dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Kita pamit Gus ya. Monggo. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.